keuangan dulu. Ini benar nggak? Nah kalau jasa keuangan berarti apa yang harus jadi perhatian? Resiko. Benar? Resiko itu menurut OJK ada berapa Pak? Supaya ditanya sama OJK kan berapa? Baca nih, awas. Nah nanti suatu saat pasti ditanya. Resiko itu kalau lembaga keuangan itu kalau di OJK itu ada 8. Yang paling biasanya pertama apa resiko? Bukan. Resiko pembiayaan. Ya kan? Kan kita nyalurin uang orang nih. Nah itu harus dihitung resikonya. Resiko pembiayaan. Kemudian resiko operasional. Ya. Risiko operasional itu risiko yang terjadi karena sistem orang dan prosedur dan teknologi. Nah, itu risiko operasional. Termasuk fraud ya, kecurangan karyawan itu masuk risiko operasional. Yang ketiga risiko pasar. Nah, dari koperasi biasanya nggak pakai. Risiko pasar itu biasanya pengambilan keputusan karena berbeda dengan arah pasar. Misalkan orang tuh memprediksi nih suku bunga, ini kalau konvensional ya, suku bunga akan turun, ternyata suku bunga naik, nah itu risiko pasar ya gitu. Wah ini risiko bunga akan turun nih, mendingan beli aset nih karena bunga murah kan, beli aset, ternyata kenaikan. Pernah nggak ngalamin dulu kredit rumah ya karena suku bunganya floating, mengambang ya, angsuran menurut tadi 1 juta jadi 2 juta gitu. Nah itu risiko pasar tersebut ya, risiko pasar. Yang ke berapa? 4. Risiko tadi likuiditas. Risiko likuiditas. Apa likuiditasnya? Bukan, lagi pembayaran jatuh tempo dan semuanya. Pembayaran jangka pendek. Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban Jangka pendek. Nah, itu disebut likuiditas. Ya, kayak nasabah narik nih lebaran, keluar duitnya, nah, itu risiko likuiditas. Gitu. Ya. Ada lagi yang ke berapa? 5. Risiko bisnis. Ya, boleh lah risiko hukum boleh. Risiko hukum lah, risiko hukum. Kebijakan Ya, misalkan kayak sekarang nih. Nggak ada izin, ditutup. Nih kemarin ada namanya kooperatif. Ya, alat gitu ya. Tidak boleh membuka cabang. Nah, dia udah buka nih cabang, udah operasional. Kita ada kebijakan. Kalau nggak ada izin harus tutup. 28 cabang ditutup. Kita risiko hukum. Atau misalnya nih perubahan RUU baru nih. Misalkan koperasi yang masuk KUK 3, pokok 4 kudu asup OJK. Nah, orang can siap. Nah, itu risiko hukum. Gitu. Kemudian risiko taksi. Kalau ini nggak diakui sih kalau Risiko politik. kepatuhan. Risiko kepatuhan sih. Regulasi. Risiko hukum sama kepatuhan mirip ya, tapi sebenarnya agak beda. Kalau kepatuhan tadi penggunaan regulasi, kalau hukum itu biasanya ini deposito nih tiba-tiba ada yang menggugat misalnya, karena kita misalkan di aturannya nggak jelas nih, orang misalkan saudaranya boleh ngambil, pernah ada kejadian nih di BNT, ya dia ngambil deposito kakaknya, ya sama si BNT dikasih aja tuh. Wah, dia menggugat tuh yang punyanya, si adiknya tuh mau gugat, loh kok dikasih? Kan harusnya yang tanda tangan harusnya saya, jadi risiko hukum, digugat, ya udah bayar. Termasuk risiko pajak misalkan, kita nggak bayar pajak jadi risiko hukum kan? Nah, kalau risiko kepatuhan, risiko memenuhi aturan regulasi perundang-undangan.
Misalkan nih DPS belum tersertifikasi, ada risiko kepatuhan itu. Ya. Atau pengawas, pengurus tidak tersertifikasi, bisa saja suatu saat ya. Kalau sekarang yang wajib adalah manajer, yang wajib ya. Kemudian berapa tuh? Tujuhnya? Satu lagi. Enggak, 6. Nah, 6. Bisnis. Resiko bisnis. Nah, oh ya. Sama Bapak udah catat yang lain dulu. Resiko bisnis. Resiko bisnis ya resiko usaha lah. Gitunya. Kayak misalnya kemarin kayak pandemi itu resiko bisnis juga. Ada resiko yang terakhir adalah resiko strategik karena kita gagal dalam merumuskan strategi yang tepat. Nah, misalkan nih, waduh ini bagus nih sektorial, koperasi itu jadi berubah jadi sektorial. Nah, ternyata yang karena nggak gampang juga di sektorial. Ya, mana ya digembar-gembar sekarang ya? Operasi ini sektorial ya. iya. Tapi ya. Gimana ya teh? Nah, jadi kenapa kapital itu penting untuk menjadi istilahnya cushion ya, cushion apa ya? Bumper lah. Bumper resiko itulah modal sebetulnya gitu kan. Makanya risk based capital ada istilahnya RBC. Kapital itu harus berbasis resiko. Makin besar resikonya berarti modalnya kudu makin besar. Kayak misalnya nih pembiayaan bermasalahnya banyak, berarti kudu dibanyakin apanya tadi? PPAP. PPAP kan? Itu PPAP itu masuk modal. Sebetulnya kalau dalam perbankan PPAP, pen, tanex, penyisihan, penghapusan, aktiva produktif. Nah, ini saya perlu terangkan ya sedikit PPAP ini supaya jelas. Nomor 5 logisnya. Kenapa ada penyisihan penghapusan aktiva produktif? Bapak Ibu, kalau sudah macet gila, PRT perlu dihapus bukukan. Nah, dihapus bukukan teh lain di X aja ya. Nih macet geus lila, kan kudu dibersihkan. Ya si neraca keuangan itu kudu dibersihkan. Karena NPL jadi masalah nanti kan, NPL gede terus. Nah, supaya mengurangi NPL adalah istilahnya menghapus bukukan. Siap ketik X. Nah, beres. Bahasa nate write off ya atau hapus bukunya write hapus buku. Cek pengurus teh jeung pengawas. Udahlah, ini macet geus lila nih geus 10 tahun. Geus hapus bukukeun supaya tidak membebani neraca kita, bener teh? Teh sumber danana di mana ngapus bukukeun teh? Nah, kita PP apa ya? Hanya perlu ini juga Pak di lapangannya ya. Kadang-kadang ini terjadi juga jadi fraud. Nah, ketika sudah ngurus buku ternyata si nasabah itu kan bayar. Iya. Nah, masuk ke, nah itu karena terjadi fraud itu. Nah, pertanyaan menarik. Jadi hapus buku tidak berarti hapus lagi. Hapus buku itu di neraca on balance sheet disebutnya teh, yang muncul di neraca. Tapi ada juga neraca off balance sheet. Off balance sheet itu dicatat tetap, jangan dihilangin itu catatan. Bukan berarti hapus buku itu benar-benar hapus ya. Artinya hapus buku itu di neraca on balance sheet. Dia masuknya nanti ke neraca off balance sheet. Jadi komitmen dan kontingensi tetap dicatat. Ketika terjadi penagihan, tetap dimasukin pendapatan lain-lain kan. Penyelesaian pendapatan collection. Nah, itu kan udah mantai. Iya.